Saya ingin bagikan ke teman-teman satu pertanyaan, yaitu apakah seorang intelektual harus non-Kristen? Kedua, apakah seorang Kristen wajib menjadi seorang intelektual? Dan kalau ada seorang Kristen yang intelektual, apa sih yang membedakan dia dengan intelektual non-Kristen? Jadi tujuannya di dalam pertemuan ini kita mencoba untuk merefleksikan keterkaitan antara iman dan ilmu. Terus kita akan juga mengemukakan kegagalan kita dalam menyatakan iman melalui ilmu, dan kita mencoba untuk melihat langkah konkret menuju intelektualitas Kristiani. Dan ini nggak harus tanda kutip hanya bagi kalangan Protestan saja. Ini yang kita tekankan di sini pertama-tama adalah Kristiani. Artinya siapa yang mengikuti Yesus. Ortodoks, Kristen, Protestan, ataupun Katolik sama-sama mempunyai tanggung jawab itu. Selama mengaku mengikuti Yesus, ada tanggung jawab itu ya. Oke, kita akan langsung lanjut. Teman-teman pasti tahu siapa tokoh ini. Dia tokoh legendaris, Agustinus. Dia yang mencetuskan Credo ut intelligam. Artinya iman mencari pengetahuan. Iman adalah relasi dengan Tuhan. Untuk berelasi kita memerlukan pengetahuan. Kita nggak mungkin bisa berelasi kalau nggak ada pengetahuan tentang seseorang. Jadi untuk berelasi kita membutuhkan pengetahuan. Demikian juga untuk beriman kita membutuhkan pengetahuan. Dan kalau kita semakin beriman, pengetahuan itu akan semakin lengkap. Maka iman yang berasal dari Tuhan membukakan mata ilmu tentang Tuhan, manusia, dan dunia. Kita nggak akan terlalu fast forward. Kita coba ambil waktu sebentar untuk memikirkan hal ini. Iman memberikan pengetahuan. Iman melahirkan pengetahuan. Pengetahuan memperkaya iman. Relasi membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan memperkuat relasi. Dan saya kira teman-teman coba pikirkan bagaimana relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing dapat menerangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan masing-masing. Saya berlatar belakangnya sosiologi, jadi masing-masing teman-teman coba dipikirkan ya, kira-kira bagaimana hubungannya. Selanjutnya saya ingin bagikan sebuah kutipan dari C.S. Lewis. Aku percaya kekristenan seperti aku melihat matahari itu sudah terbit. Tetapi bukan karena saya melihat matahari itu sendiri, tetapi oleh karenanya saya dapat melihat yang lain. Pertanyaannya, kalau memang iman melahirkan pengetahuan, apakah seseorang harus jadi Kristen dulu untuk bisa menjawab pertanyaan matematika yang besar? 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah harus jadi Kristen untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Ateis, Muslim, Yudaisme, Konghucu, agama Tao, kayaknya mereka semua bisa menjawab pertanyaan ini tanpa harus menjadi Kristen. Kalau seperti itu, di mana relevansi kutipan dari C.S. Lewis? Bukankah non-Kristen atau agnostik, ateis turut bisa mengembangkan pengetahuan? Bisa mengembangkan pengetahuan musik, matematika, pandai besi. Kalau teman-teman baca kitab Kejadian, justru keturunan Kain yang tanda kutip nggak percaya Tuhan, mereka adalah kelompok pertama yang bisa menghasilkan pengetahuan itu. Dan bukan keturunan Adam dan orang-orang yang percaya Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau seperti itu, apakah masih perlu jadi Kristen? Bukankah kadang justru pengetahuan lebih tajam dikembangkan di dunia sekuler? Kalau memang akhirnya kita bilang menjadi intelektual Kristen itu penting, di mana posisinya?
Apakah Tuhan hanyalah sebuah partikel bebas yang dikompres, dipaksakan masuk ke dalam kontainer yang namanya pengetahuan? Seolah-olah Tuhan itu di shoe home, yaitu dipaksa kompreskan untuk masuk ke posisi yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Kalau memang Tuhan hadir, apakah Tuhan itu dipaksa kedalamkan atau Tuhan menjadi nafas yang menyebarluaskan pengetahuan itu? Itu jadi pertanyaannya. Apa yang membedakan kekristenan dari yang lain? Yang bedain kita dengan yang lain adalah setelah belajar 1+1 ada 2 atau belajar ilmu sana sini, hal yang paling mendasar yang bisa dijelaskan oleh pengetahuan adalah dunia itu ada dan kita ada. Dunia akan mati dan kita akan mati. Pengetahuan hanya mencapai di situ. Iman menceritakan bahwa ada yang namanya kesempurnaan, creation. Ada namanya kejatuhan, yaitu kondisi kita sekarang. Dan ada namanya pengharapan. Itu kembalinya relasi. 1+1 sama dengan 2 itu bisa dipelajari sama siapapun. Tetapi menceritakan bahwa manusia itu sedang menderita, semua juga bisa menceritakan itu. Tapi jawaban yang paling tepat tentang itu tidak bisa dijawab oleh matematika sampai filsafat. Itu hanya bisa dijelaskan oleh faith. Dan faith memberikan nafas itu. Sehingga kita belajar 1+1 sama 2, itu bukan menuju kesia-siaan. Bahwa itu akan membuat kita percaya bahwa kebenaran yang paling besar di luar sana eksis. Dan 1+1 sama 2 bukan hanyalah sebuah produk dari kimia evolusi otak yang dari ketidaksengajaan. Non-Kristen gimana? Kalau non-Kristen belajar pengetahuan, dia bisa menjelaskan penderitaan. Dia bisa menjelaskan segala sesuatu itu ada dan enggak. Dan kalau kita masuk ke dalam religisitas, agama ya, yang agama Islam, Yudaisme, Konghucu, dan sebagainya, dia memang tetap mengajarkan ada kebenaran di luar sana. Tapi untuk mencapai itu kita harus sifat transaksional. Kamu harus berbuat baik dulu, kamu baru bisa mencapai kebenaran. Apa sih yang membedakan kekristenan dari yang lain? Kekristenan mengajarkan bahwa kebenaran absolut, dan bukan hanya absolut ya, kebenaran yang transenden, yang paling sempurna ada di sana. Dan kita sudah jatuh dan ada kebenaran yang datang untuk menyelamatkan kita. Ini adalah basic story di dalam kehidupan iman. Ini adalah singkat cerita dari apa yang diajarkan oleh agama maupun dunia sekuler. Intelektualitas mereka berbicara seperti ini, secara simplified. Dunia yang sekuler berkata, humanism, manusia hanyalah spesies atau sapiens. Kita hanyalah produk biologis. Kalau agama mengajarkan manusia adalah ritualisme agama. Jadi kamu hanya akan mencapai sebagai manusia kalau kamu melakukan ibadah-ibadahmu dengan rajin. Kalau kamu bisa memenuhi checklist ini. Kalau kamu bisa melakukan ABCDE. Dan iman yang lahir dari kekristenan mengajarkan bahwa kita sudah diampuni. Dan kita sudah menjadi manusia yang utuh itu kembali. Dan itu akan terus permeate ya. Itu akan terus diresapi dalam setiap aspek ilmu. Kalau teman-teman belajar Do You Word, atau posisi dari ilmu kita, yang paling tinggi itu adalah narasi iman, spiritual theology, diturunkan filsafat, diturunkan lagi sosial budaya, sosiologi, saya di sini, ilmu ekonomi, ilmu alam, dan matematika. Jadi kalau kita spiritual theology-nya sudah ada kisah keselamatan, maka filsafatnya juga akan mengalirkan kisah itu. Sosialnya juga akan ada rekonsiliasi, ekonominya akan ditujukan untuk membangun manusia, ilmu alamnya juga, matematikanya juga.
Tapi kalau spiritual teologinya adalah transaksionalitas atau nihilisme, filsafatnya juga akan seperti itu, sosial budayanya seperti itu, ekonomi akan juga semakin kapitalistik dan individualistik, ilmu alamnya semakin mengobjekkan manusia, matematika juga menjadi sia-sia. Ilmu bercerita tentang bagaimana dunia bekerja. Ada yang baik dan buruk menurut kelompok tertentu. Tidak ada kebenaran, hanya ada rasa senang dan sakit. Dan kehidupan akan membunuh kita. Ia menceritakan bahwa ada baik dan jahat. Semua menuju kematian, betul seperti yang dikatakan ilmu. Tetapi ada keselamatan dan kehidupan pada akhirnya akan menang atas kematian. Ini adalah basic worldview dari kekristenan ya. Dan itu bukan sesuatu yang akan terjadi nanti. Islam dan Yudaisme percaya bahwa kehidupan akan menang. Akan menang. Kekristenan sudah mengatakan itu sudah menang dan akan menang. Jadi setelah teman-teman belajar basic layout-nya ini, coba kita pikirkan. Berapa kali kita membaca kitab? Kalau kita bikin survei ya nanti, berapa kali baca kitab? Di jam berapa kita baca kitab? Apakah di waktu sisa atau waktu yang terbaik? Karena kita nggak mungkin jadi intelektualitas Kristen. Nulis skripsi aja di waktu yang terbaik kok, bukan di waktu yang tersisa, kecuali deadline. Kita nggak bisa pakai waktu deadline hanya untuk berelasi dengan Tuhan. Berapa lama kita baca firman dan berdoa setiap hari? Dan baca firman dan berdoa nggak bisa digantiin sama teologi ya. Baca buku teologi itu membantu kita membaca firman dan berdoa. Banyak orang Kristen justru menggantikan ini dengan baca buku teologi. Berelasi dengan Tuhan digantikan dengan SMS. Dan ayat apa yang paling relevan dalam kehidupan kita, yang membentuk diri kita, dan ilmu yang kita kembangkan. Apakah kita bisa menjelaskan mengapa itu relevan ke orang ateis, ke orang non-Kristen yang nggak percaya Tuhan? Kenapa harus ayat itu, dan bukan ayat yang lain? Apa yang terjadi jika ayat itu dicabut dari ilmu, dihilangkan dari hidupmu? Apa perbedaannya? Kalau nggak ada perbedaan, berarti ayat itu hanya tempel-tempelan. Yang dibutuhkan adalah ayat yang diresapi sampai ke dalam hati manusia. Karena hanya dengan begitu, ilmu yang dikembangkan baru akan menjadi dinafaskan, dimataharikan, seperti yang tadi C.S. Lewis katakan.